Skandal tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, semakin memanas, dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia menjadi sorotan utama. Keputusannya menghentikan sementara operasi tambang pada 5 Juni 2025 dianggap sebagai langkah reaktif di tengah tekanan publik dan aktivis lingkungan, bukan solusi mendasar. Peran Bahlil dalam mengizinkan dan mempertahankan aktivitas tambang yang diduga merusak ekosistem dan melanggar regulasi memicu pertanyaan tentang motif ekonomi versus pelestarian lingkungan, dengan dugaan konflik kepentingan yang kian menguat. Keputusan sementara dan narasi hilirisasi. Bahlil mengumumkan penghentian sementara operasi PT GA Nikel, anak usaha PT Antam, untuk verifikasi lapangan, mengklaim ini bagian dari komitmen perlindungan lingkungan sejalan dengan hilirisasi nikel. Namun, Greenpeace menyebut langkah ini akal-akalan untuk meredam protes, karena izin usaha pertambangan, IUP, diterbitkan sejak 2017, sebelum Bahlil menjabat menteri pada 2024, namun kebijakan di bawah kendalinya memungkinkan ekspansi. Bahlil juga menduga pihak asing menunggangi polemik untuk menggagalkan hilirisasi, narasi yang dianggap oleh banyak pihak sebagai dalih untuk mengalihkan kritik dari tanggung jawab domestik. Ini bukan soal asing, tapi soal regulasi yang diabaikan, ujar aktivis Iqbal Damanik dari Greenpeace. Izin dan pelanggaran yang diduga. Izin tambang di Raja Ampat, termasuk PT GA Nikel dan PT KW Sejahtera Mining, diterbitkan di bawah rezim sebelumnya. Namun Bahlil sebagai menteri saat ini bertanggung jawab atas pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 melarang tambang di pulau kecil seperti GA dan KW jika merusak lingkungan. Namun Kementerian ESDM di bawah Bahlil gagal menghentikan pelanggaran yang dilaporkan sejak 2024. Greenpeace menemukan lebih dari 500 hektar hutan rusak dan sedimentasi yang mengancam terumbu karang. Sementara Bahlil bersikukuh bahwa AMDAL telah dipenuhi. Sebuah pernyataan yang dipertanyakan karena kurangnya transparansi data. Dugaan konflik kepentingan. Latar belakang Bahlil sebagai pengusaha tambang, termasuk kepemilikan saham di PT Meta Mineral Pradana, memunculkan spekulasi konflik kepentingan. Meski ia mengklaim izin PT GA diterbitkan sebelum menjabat, jejak karirnya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, dan koneksi dengan pengusaha tambang seperti Setio Mardanus di Maluku Utara menimbulkan pertanyaan. Publik di X mengkritik Bahlil, menudingnya menjual Papua demi keuntungan pribadi, meskipun bukti konkret masih kurang. Bahlil membantah tuduhan ini, menegaskan fokusnya pada ekonomi nasional, namun sikapnya menghindari audit menyeluruh memperkeruh situasi. Tanggapan publik dan tekanan politik. Aksi Greenpeace pada 3 Juni 2025 dan tagar Safe Raja Ampat yang trending menunjukkan tekanan besar dari masyarakat. Anggota DPR seperti Fadlizon dan Novita Hardini mendesak evaluasi independen, sementara Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mengeluh keterbatasan kewenangan daerah di bawah kebijakan pusat. Bahlil dijadwalkan meninjau lokasi pada 6 Juni 2025, namun banyak yang meragukan niatnya, mengingat ia lebih sering menyoroti hilirisasi daripada kerusakan lingkungan. Ini bukan kunjungan solutif, tapi pencitraan, kritik Roni Selma berasal dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat. Implikasi dan kritik terhadap kepemimpinan. Peran Bahlil dalam skandal ini menyoroti dilema antara target ekonomi jangka pendek dan pelestarian jangka panjang. Penghentian sementara dianggap tak cukup, dengan tuntutan pencabutan permanen IUP semakin keras. Kritikus menilai Bahlil gagal menyeimbangkan hilirisasi dengan konservasi, sementara pendukungnya melihat langkahnya sebagai kompromi di tengah tekanan global. Namun, tanpa transparansi penuh tentang kepemilikan saham dan dampak lingkungan, kredibilitasnya terus dipertanyakan. Publik menantikan hasil verifikasi, yang akan menentukan apakah Bahlil menjadi penyelamat atau penutup skandal ini. Peran Bahlil dalam skandal tambang nikel Raja Ampat mencakup keputusan reaktif, narasi hilirisasi yang dipertanyakan, dan dugaan konflik kepentingan. Meski izin berasal dari era sebelumnya, pengawasannya di bawah Bahlil memungkinkan kerusakan berlanjut. Tekanan publik dan aktivis menuntut lebih dari sekadar penghentian sementara, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Tanpa langkah tegas, Bahlil berisiko dikenang sebagai bagian dari masalah, bukan solusinya.